Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Jika anda diminta masuk ke sebuah bilik gelap untuk disoal siasat, apakah anda berjanji hanya akan berkata yang benar-benar? Tiada yang dusta atau selainnya, melainkan kenyataan yang benar sebenarnya. Mungkin ia pahit untuk ditelan, pedih untuk dikenang. Mengadaptasi konsep dark room atau bilik gelap, siri Shock Confession Bilik Gelap menggali dan membongkar kisah-kisah inspirasi rakyat Malaysia yang penuh tangis dan tawa. Di dalam bilik gelap ini, perca-perca kenangan manis, pahit, sedih, marah dan kecewa, malah kesesalan dan harapan dalam memburu piala kehidupan diluahkan secara telus dan jujur. Inilah Confession Bilik Gelap. Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita kembali dalam Shock Confession Bilik Gelap bersama saya Hakimi Ashari. Nah, minggu ni special sikit sebab kita bawa seorang supermodel. Jadi minggu ni saya membawa Amber Chia ke dalam bilik gelap ini. Terima kasih Amber Chia kerana sudi bersama saya dalam bilik gelap ini. Terima kasih. Thanks for having me. Yang ni pertama kali masuk bilik gelap ni. Memang gerap sekali kalau kamu ada di sini. Ya Amber, boleh tak cerita sikit pengalaman Amber dan juga latar belakang Amber dalam kehidupan? Siapa Amber Chia sebenarnya? Pengalaman mengemudi dalam pentas peragaan. Okay, sebenarnya I punya background complicated sikit sebab memang I pindah banyak tempat bila saya kecil. Jadi I memang Turi Malaysian. I born dekat Teluk Intan. Lepas tu bila I grew up dekat Skinjang, Kuala Selangor sampai I umur 9. Sebab bapa saya punya business kan facing some problem, ada masalah. Lepas tu kita pindah ke Sabah Tawau. Lepas I pindah ke Sabah Tawau, sebenarnya saya ada mama angkat, papa angkat jaga I sampai I umur 13. Lepas tu I balik ke papa mama punya rumah sampai I 17. I ambil lah 300 lebih ke Kuala Lumpur sebab I ada the dream yang cita-cita tu dari kecil I nak jadi model. Jadi sebab itulah I datang ke KL. Memang susah sangat lah bila I sampai sini. Memang tak ada barang yang senang jugalah dekat hidup kita. Untuk menjadi seorang model kan Amber, kita harus kelihatan cantik. Kita harus menjadi baik di dalam perspektif orang. Macam Amber sendiri, pernah tak rasa macam penat? Enough. I tak nak dah buat benda-benda ni. Sebabnya macam expectation people terhadap kita. Dan macam mana Amber hadapi benda ni? Okay, bila I datang ke KL kan, memang I tak tahu apa itu perfect. Ataupun I tak tahu macam mana catwalk semua lah. Lepas tu memang I kena banyak rejection. Lepas tu sebab tu lah I belajar juga. Sebab bila you kena reject kan, baru you belajar macam mana nampak lebih bagus lagi. Everyone punya perfection adalah lain. Sebab mungkin you rasa I perfect, mungkin ada orang rasa I tak perfect. Jadi itu perfect memang lain. Tapi untuk I, saya tak pernah rasa penat sebab ini memang saya punya passion untuk looking good, untuk saya punya kerja, selalu nak nampak cantik. Tapi itu memang Amber suka dari kecil. Kalau you tanya I, memang I tak berasa penat lah. Tapi hanya yang audience, yang saya punya fans kan, kadang-kadang mereka rasa Amber perfect, kadang-kadang mereka rasa tak. For what I selalu katakan, saya tak boleh please semua orang. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Tapi I just try my best. Ya, bila you kata perfect, tapi orang kata dia tak perfect, dia tak cantik. Tapi orang kata, oh dia perfect, dia cantik. Jadi semua orang tengok cantik ke, perfections ke, successful ke, itu semua orang tengok lain. Jadi depends what is your perfection destinations. Macam I selalu katakan, kalau saya nak compare dengan Kate Moss, international model, I'm nobody. Tapi untuk compare young model kan, I sangat lucky sudahlah boleh dekat industri ini untuk 22 tahun. Tak senang juga 22 tahun ini sebab kalau you nak masuk industri senang. Tapi you nak tahan 22 tahun memang itulah. Mesti ada professional, attitude mesti bagus. Lepas tu mesti rajin, keep learning. Sebab bila I start modeling, itu tak ada Google lagi, tak ada social media. Sekarang semua kata online, social media. Saya juga lah perlu belajar dari youngster. And you have to just keep improving, keep learning. Sebab kalau saya tak belajar, saya tak improve, memang hari ini mungkin tak ada orang tahu Amber sudah lah. Itulah dia kan Amber. Banyak perjalanan yang mungkin Amber akan kenang sampai bila-bila. Dan sebenarnya Amber, dalam mengejar sebuah kejayaan pasti kita akan melepaskan sesuatu. Apa pengorbanan paling besar yang terpaksa Amber lepaskan
untuk mendapatkan apa Amber sekarang? Okay, I rasa dekat hidup kita memang adalah give and take lah. You nak ambil barang, you hanya 2 tangan saja. Yang ini you boleh ambil saja. Lepas tu yang ada you nak let go jugalah. And mesti adalah I rasa dekat hidup kita memang kita kadang-kadang kalau macam I nak kerja ini, memang I akan sacrifice saya punya masa untuk buat lain punya barang. Jadi mesti ada give and take. Tapi I rasa tengoklah apa yang you nak dekat hidup awak, apa yang you punya priorities. Sebab kalau you rasa kerja ini lebih penting, lepas tu you akan sacrifice your time with your keluarga lah. Tapi kalau you rasa keluarga lebih penting, of course you nak sacrifice dekat you biar kerja lah. Jadi I rasa yang paling penting tu untuk hidup Amber adalah balancing. Sebab I rasa balancing sangat penting. Sebab untuk I punya perfect life, mesti semua orang ada perfect life punya sendiri, punya perfect life kan. For my perfect life, I harap I akan ada macam hidup yang balance, macam triangle. Balancing of kerja, balancing of keluarga, balancing of kawan. So I rasa macam triangle ni baru nampak cantik, perfect. Itu I punya perfect life. Tapi ada orang yang perfect life tu dia lain. Dia mungkin rasa I punya perfect life, saya hanya nak saya punya kerja saja, ataupun saya punya perfect life saya nak keluarga saja. Semua orang lain. Jadi sacrifice itu depends of what is your priority of your life. Okay, rejection satu benda yang sangat memberikan sedih bila kita kena reject. Dan saya yakin dalam pekerjaan Amber sendiri selalu akan kena reject kan. Jadi macam mana Amber hadapi benda ni? Dan adakah itu mendewasakan Amber? Dan bagaimana Amber? Oh, pernah. Mesti pernah. I banyak rejection. Kalau entah saya tak kuat sampai hari ini. Bila I start modeling, I datang ke KL. Yang pertama kerja I dapat adalah selepas 70 kali rejections. Memanglah yang rejection tu menjadi I lebih kuat lah. Physically, mentality I lebih kuat. Sebab yang pertama kali saya kena reject mesti saya sedih. Tapi selepas 10 kali reject lebih sedih. 70 kali reject lebih sedih. Tapi I rasa sebab tu I menjadi lebih bagus. Sebab setiap kali I kena reject, you mesti nak tahu kenapa you kena reject. Macam pertama kali saya kena reject sebab memang saya tak pandai buat makeup yang proper. Yang kedua kali saya tak kena reject sebab saya tak pandai catwalk. Jadi sebab itulah saya balik rumah untuk belajar. Sebab memang dulu bila I datang ke KL, tak ada akademi yang macam Amber Chat Academy Modeling School. Itu memang tak ada. Dia nak menjadi seorang model, dia bukan sahaja nak tahu, bukan sahaja nak tengok cantik saja sama dengan kurus atau tinggi. You juga perlu ada macam knowledge of putting on right makeup untuk casting, untuk show. Lepas tu juga nak buat you punya on rambut, pakai baju yang sesuai. Lepas tu catwalk, posing, apa yang you perlu buat dekat casting, banyak knowledge you nak belajar. Jadi selepas I kena reject, sebab masa tu tak ada akademi kan, saya perlulah belajar dari rejections. Kalau tak ada rejection tu, saya mungkin tak dapat belajar jugalah. Saya nak jugalah terima kasih kepada itu semua rejection tu, sebab itu rejection menjadi I lebih strong sekarang. Sekarang kalau saya kena apa gosip yang orang kata Amber tak bagus, I menjadi okay sudah, sebab I sudah pernah teruk sangat kan, 70 kali rejection. Yang ni kalau ini saya feel tak apa, I make it better next time. So I rasa hidup kita memang begini, kita ada up and down. Tak akan nak you punya hidup kan perfect sangat. Jadi just keep learning. Tak apa, it's normal to be failed, it's normal to make mistake. So more kita human, tak akan nak kita tak buat mistake kan. So it's okay. Tapi selepas you buat kesalahan ini, you mesti nak tahu you sudah salah, macam mana you boleh betulkan ataupun macam mana you boleh make it better lain kali. Macam mana kalau dikatakan pasal gaji dan sebagainya, bukanlah ada bayaran bulanan, ni semua bergantung pada job yang hadir. Macam Amber sendiri, macam mana Amber survive di dalam bidang ini? Pernah tak rasa give up? Sebenarnya bila saya started menjadi seorang model, memang susah. Sebab menjadi seorang model memang kita tak ada macam salaries every month, fixed income. Sebenarnya kita punya kerja ada duit, tak ada kerja tak ada duit. Jadi masa tu bila I start, itu income tak stable lah. Tapi menjadi seorang model juga, sebab tu tak stable, I rasa kadang-kadang tak ada duit untuk makan kan. Jadi sebab tu I belajar saya punya finance juga. I belajar, okay, kalau sekarang ada banyak kerja, I mesti nak simpan
simpan duit sebab kita ada peak season, ada low season. Macam kadang-kadang ada banyak kerja, kadang-kadang tak ada kerja. Jadi kita mesti nak buat finance lah. And selepas tu I belajar lah, sekurang-kurangnya kalau saya tak ada kerja, sekurang-kurangnya I mesti ada bank I ada 6 bulan punya duit untuk hidup. Yang tu I fix my finance. Tak boleh kurang daripada tu. Sebab you tak tahu juga, kadang-kadang mungkin I ada apa-apa kan, saya tak dapat kerja untuk 6 bulan. Jadi sebab itulah I belajar macam mana to plan my finance juga. Sama dengan sebenarnya I would say that modeling dia memang dia punya duit datang cepat, tapi dia akan hilang cepat juga sebab itu bukan permanent. Itu adalah kalau you ada kerja ada, sama dengan beauty is not forever. Satu hari kalau you mungkin you sudah tua, mungkin macam I lah, I sudah tua sikit, tak ada kerja banyak macam bila saya muda. Macam mana you nak buat? You mesti nak plan your future sebab you tak akan nak menjadi 25 kan, umur 100 sampai you 50 tahun lepas kan, you mesti akan menjadi tua, akan menjadi nenek, akan menjadi auntie. Jadi I jugalah, I sudah menjadi ibu, auntie sudah. Jadi kalau saya tak ada planning, memang hari ini saya tak dapat menjadi model sudah. Lepas tu hari ini mungkin tak ada orang kena Amber sudah. Lepas tu hari ini mungkin saya tak ada kerja sudah. Jadi saya tak ada duit untuk hidup. Jadi I sangat lucky lah sebab I memang ada plan lah. I rasa kalau semua orang dengan kita punya interview ini jugalah boleh. Life, you have to have a planning. You mesti nak plan. Yang tu pertama. Yang kedua, dekat you punya hidup, you mesti ada directions. You mesti ada goal, ada dreams. Kalau you tak ada, you hidup bangun tidur, macam tak ada apa yang you boleh buat, sama dengan tak ada apa yang you boleh achieve. So this is not a good life for me lah. I rasa kalau mungkin kan hari ini saya bangun, I ada goal. Okay, I punya goal next year adalah untuk menjadi ini. Lepas tu I punya itu direction menjadi saya hidup. Jadi sebab tu I belajar. Macam sekarang dekat MCO I belajar bahasa English tau. Sebab I masih study lagi. Oh, okay. Untuk ada orang kata, Amber, you sudah tua, macam mana? Kenapa you pergi sekolah lagi? I tak kisah. I do online study sekarang sebab life it's about learning. Kalau yang banyak you belajar kan, you rasa you punya hidup memang meaningful sangat. Kalau ada masa boleh, I haraplah semua orang akan belajar barang yang baru. Lepas tu jugalah untuk your life, I think you have to have a directions, have a goal. Kalau entah, your life will be like bosan, you rasakan dia tak ada meaning. Macam untuk okay, sebab I kerja, kalau kerja lepas sebab I rasa kalau you ada a direction kan, your life will be fantastic. You akan menjadi lebih meaningful your life. Lepas tu you akan menjadi lebih strong lagi, lebih kuat. Setiap hari you bangun kan, okay, yang ni I nak buat, yang ni saya punya direction. You ada direction, yang tu penting I rasa. I harap lah kalau ada masa, mungkin malam ni ke atau tahun ini kamu boleh naikkan pillow 2, lepas tu fikirlah apa yang you nak achieve tahun ini. Walaupun tahun ini susah sekali, tapi memang ada barang yang you boleh buat dekat tahun ini untuk achieve tahun ini. Okay Amber, saya ada satu soalan. Bila kita menjadi seorang model kan, kita akan dibariskan dengan model-model yang lain. Jadi pernah tak Amber rasa macam aku tak bagus, dia bagus, aku kurang bagus daripada dia? Pernah tak situasi ini membelenggu Amber dan macam mana Amber hadapi benda ni? Okay, untuk I, dulu bila saya muda saya pernah lah macam, ayo kenapa dia cantik, kenapa saya tak cantik, kenapa dia tinggi, kenapa saya pendek, kenapa, banyak yang kenapa. Tapi I rasa sekarang saya sudah pass through yang semua ini. I rasa everyone is different. Semua orang lain. Sama dengan dekat hidup lah, macam I kata, you tak boleh, kalau you compare orang dekat top macam international model, I'm nobody. But you compare people on the bottom, actually, I sangat thankful for what I have today. I'm already very lucky. I see how I dapat buat kerja yang I nak buat. I dapat membuat modeling lagi walaupun sudah umur 40 tahun ni. Lepas tu I am proud of who I am. I sangat gembira yang apa yang saya ada sekarang. I rasa yang if you put as compare, kenapa you tak nak put as directions? Lebih bagus kan? Kalau you kata, okay, saya nak menjadi ini. You tak nak compare lah. Kenapa dia bagus, saya tak bagus. You tak nak. You kata, saya harap saya satu hari I akan kerja kuat menjadi macam dia. Ini lebih bagus lagi. Kenapa you nak compare? Sebab yang ni give you motivation. Kalau you know, direction, menjadi directions.
Macam jugalah, kenapa dia kayanya, I nak jadi kaya dia. Okay, yang tu direction I nak start business, I nak belajar dari dia, macam mana handle banyak business pun tak sibuk, macam mana arrange dia punya finance. Yang tu direction. I biasa rasa, dulu I akan compare bila saya muda. Tapi sekarang sebab saya sudah experience all this kan, jadi sekarang yang I buat adalah direction, belajar dari mereka. So, I rasa everyone is different, nothing to compare. You should proud of who you are sebab you masih boleh buat barang-barang lagi. Cabaran yang sangat besar bagi semua orang Amber. Saya rasa COVID melanda dan juga pandemik ini mengubah ramai kehidupan. Banyak kehidupan yang terjejas. Jadi macam Amber sendiri, apa pesanan Amber untuk semua rakyat Malaysia di luar sana yang mungkin terkesan, dan juga apa kata-kata hikmah yang mungkin Amber boleh kongsi menjelang fasa lebih sukar ini? Ya, sebab I rasa jugalah banyak orang rasa sangat challenging untuk tahun 2020 sama 20 tahun 21 sebab ekonomi sama dengan yang pandemik ni kan, yang COVID ni. Tapi this is life lah. Ini adalah hidup. Apa yang kita boleh buat? Kita mesti nak challenge sajalah. Challenge all the problem sekarang. Selalu I kata jugalah, if you can't change what is happening now, if you can't change the pandemic, apa yang you boleh buat, you have to change yourself. Jadi, I give you example lah. Memang Amber Chia Academy, I sudah buka 10 tahun. Memang dekat 10 tahun ni, kita punya bisnes tak ada masalah tau. Tapi sebab yang pandemik ni, kita tak dapat buka. Sudah 1 tahun. Lepas tu, Amber punya kerja jugalah. Banyak yang events kan tak boleh go on. Tak ada event sekarang. Jadi, macam mana? Tunggu sejak tak akan saya tunggu sejak. Saya memang challenge the problem. Macam mana I challenge the problem? Macam sekarang jugalah Amber ada online courses untuk modeling. Walaupun susah sikit, walaupun susah bila saya nak ajar online kan, rasa macam mana saya tak dapat gerakkan dia punya body betul, ataupun susah saya nak belajar. Tapi slowly you akan fikir, you can cope with that. And sekarang kita punya online courses untuk modeling sangat successful sebab I rasa sekarang saya dapat ajar bukan physical saja, I juga dapat ajar mereka dekat online. Jadi yang ini I challenge the problem. Kalau saya tak challenge the problem, hari ini mungkin I masih tak dapat ajar lagi. Jadi macam mana saya punya business sudah tutup lah Amber Chia Academy. Jadi I rasa kalau you ada masalah dekat hidup awak, you mesti nak fikir macam mana challenge yang masalah ini. Fikir settle masalah ini. Satu example lagi, sekarang tak boleh events kan? Sebab itulah masalah. Ini pandemic. I can't change the pandemic. I can't change what is happening now. I nak change my mentality of work. Jadi sekarang kita juga ada macam banyak judging, event dekat online juga. So that's why lah mereka kata yang ni the new normal. So I rasa dekat hidup kita, kadang-kadang kita nampak masalah ini. Kita stress sangat. Macam mana matilah tak bekerja. Okay, kalau saya juga begini, saya sudah mati. Betul-betul mati tau. Sebab I punya kerja affected a lot. Academy sama dengan entertainment yang paling affected. Jadi, I think about a solution. I fikirlah macam mana settle masalah ini. Jadi, if you can't change what is happening now, you have to change yourself. Jangan kata tak boleh. Sebab you selalu kata tak boleh, ini memang menjadi tak boleh. You mesti kata, I boleh. Mesti ada masalah punya. I juga selalu meeting saya punya team juga, makeup team yesterday. I kata, kita move lah makeup online sebab makeup memang tak ada orang dapat datang kan. Saya punya instructor juga kadang-kadang yang ada kata tak boleh lah Amber, ini susah. I kata mesti boleh. I fikir sekarang sudah boleh. Tengok. Jadi I rasa banyak barang sebenarnya kalau you keep thinking tak boleh, ini mesti menjadi tak boleh. Mesti thinking boleh, mesti ada punya. Kenapa orang boleh, kenapa I tak boleh? Mesti ada, mesti boleh. Jadi I rasa walaupun susah sekarang, tapi yang paling penting kita challenge the problem, think positive. Jangan fikir yang bukan tu. Lepas tu haraplah ini pandemik juga akan over soon and kita dapatlah back to our normal life. Tapi sebelum dia over, kita mesti nak fikir macam mana kita boleh hidup, macam mana kita boleh challenge masalah sekarang, macam mana kita boleh membuatkan lebih bagus. Macam ada orang yang tak ada kerja, macam mana you dapat buat entrepreneur sendiri ke atau cari kerja yang baru. Mesti ada masalah, mesti ada solution. Tapi you mesti nak fikir sama dengan nak fikir buat. Lepas tu mesti nak sangat positif sekarang. So
yang saya selalu buat adalah, saya rasa jugalah sebab pandemik ni juga I dapat ada masa belajar bahasa English, study online. Kalau tak ada pandemik, saya selalu sibuk, saya tak ada masa. Yang tu pertama. Yang kedua, sebab pandemik ni jugalah saya dapat banyak masa untuk saya punya anak, saya punya papa mama. Jadi bila you thinking positive, you punya hidup akan merasa lain juga. Sama dengan exercise tu, keep going. Ada orang kata, tak dapat exercise, tak ada gym buka pun, I exercise at home tau. Selalu. Jadi ada banyak masalah boleh settle. Sama dengan dekat hidup kita, you mesti nak think positive. Sama dengan yang jugalah ada, kalau you ada kawan yang selalu kata, matilah, you mesti mati. You mesti nak ada kawan yang beritahukan you, tak apa, you mesti boleh buat punya, mesti okay punya. Jadi positive mind sangat penting untuk sekarang punya situation. Sebab sekarang banyak orang kan tinggal dekat rumah, tak ada kerja, susah. Yang masa ini you juga boleh fikir-fikir lah macam mana settle masalah ini. Lepas tu you akan menjadi lebih kuat, lebih strong. Believe me, life is never try, never know. Belum cuba, you tak akan tahu. Jangan judge yourself. Don't judge yourself. Never try, never know. You jangan kata, tak boleh lah, mesti pendek, tak boleh lah, mesti tak. Jangan judge yourself. Don't judge yourself. Life is never try, never know. Sebab kita ada banyak murid-murid, dia bukan yang paling cantik, paling tinggi, tapi dia jadi paling successful. Terima kasih Amber Chia kerana sudi bersama dengan saya dan Bilik Gelap ini. Saya harap perkongsian Amber ni dapat membantu ramai lagi di luar sana. Okay, yang terakhir, of course, saya nak terima kasih for having me for this interview. Lepas tu, I haraplah yang sesiapa yang rasa susah sangat, haraplah mereka selepas dengar interview ini, mereka akan lebih positif. Lepas tu, ataupun sesiapa ada barang yang dia nak buat lama sudah, selepas dengar interview ini, dia akan fikir take actions. Jadi, I haraplah semua go and do things you want to do in life. Lepas tu, terima kasih, and harap ini pandemic will over soon. Lepas tu kita boleh back to our normal life, and jugalah sebelum pandemic ini habis, COVID habis, kita nak jagalah, be careful, stay safe, jagalah, rajin sikit cuci tangan, selalu pakai mask. Lepas tu yang standard tu lah, yang SOP tu mesti nak ikut. Terima kasih Confession Bilik Gelap. Terima kasih semua. Thank you. Ya, itulah bergetir bergelar supermodel. Tapi sebenarnya dalam apa-apa pekerjaan sekalipun, kita akan hadapi satu dugaan yang sangat besar, sangat dahsyat. Sebenarnya dugaan yang kita lalui pada hari ini ibarat satu bonggol. Kita harus lalui bonggol itu, kerana setiap bonggol yang kita lalui itu adalah fasa di mana kita akan menjadi lebih dewasa untuk masa akan datang. Jadi teruskan berinspirasi bersama Shock Confession Bilik Gelap.